Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sebelum jeda tadi saya janji untuk ke Pak Fauzan ya, politisi PD Perjuangan yang juga bergabung di obrolan malam ini. Tapi tampaknya ada gangguan sinyal. Saya harapkan semoga di saat kita ngobrol sudah bisa kembali bergabung secara virtual. Jadi saya ke Bang Pangi. Bang Pangi, tentu ada akses politik dalam setiap keputusan yang diambil oleh parpol maupun elit politik, termasuk para baca pres. Menurut Anda apa saja akses jika memang Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto atau sebaliknya tidak menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, tetap menjadi kader PDIP? Apa aksesnya menurut Anda? Ya paling tidak kalau akses itu memang akan memastikan di mana posisi kakinya Pak Jokowi itu yang ingin diambil dipastikan oleh Pak Prabowo. Nampaknya Pak Prabowo itu level confidence-nya cukup tinggi kalau memang kaki Pak Jokowi tidak hanya di Ganjar, tidak lagi hanya di Prabowo, tapi hentakan kakinya lebih clear bahwa ada di Pak Prabowo. Karena pertanggal 14 Februari Pak Jokowi masih presiden. Jadi ini yang kemudian pertanyaannya siapa yang nggak sayang sama anaknya gitu, orang tua mana? Jadi ini yang kemudian itu adalah hak istimewa yang dimiliki seperti tidak ada incumbent tapi ada incumbent gitu. Ini yang menariknya karena Gibran adalah putra dari Presiden Jokowi. Yang menurut saya itu ekses plus ya. Tapi kalau nggak jadi bagaimana? Kalau nggak jadi ya kemungkinan ada pilihan-pilihan yang cukup menjanjikan seperti Khofifah atau Erick Thohir atau Yusril yang lain-lain. Tapi sepertinya memang trust building, kepercayaan Pak Prabowo itu lebih besar kalau berpasangan dengan Gibran. Karena hasil survei Voxpol juga menunjukkan pada kita potret pada 2 Agustus kemarin Mbak Christian, itu kalau simulasi 3 pasang maupun simulasi 4 pasang, apakah Anies atau Ganjar, siapapun cawapresnya Anies, siapapun cawapresnya Ganjar, itu selalu Prabowo Gibran itu unggul 33-34%. Artinya dari kans elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ini nggak jelek-jelek juga, itu penerimaan publik juga cukup besar. Nah sekarang hanya soal terganjal pada soal umur. Nah apa yang dijawab oleh Prabowo Gibran kemudian kata Pak Jokowi serahkan ke rakyat, itu kan kelihatan secara frasa diksi politik bahwa sebetulnya Pak Jokowi nggak keberatan gitu. Karena bahasa Jawa bisa kita pahami bahwa ketawanya Pak Jokowi itu bisa kita pahami. Maka kalau ada orang bicara dinasti, seolah Pak Jokowi itu ketawa gitu. Karena memang sepanjang yang kita ketahui memang belum ada regulasi yang mengatur untuk menghalangi atau menghambat dinasti politik di Indonesia. Meskipun kita berharap putusan MK tidak menyuburkan dinasti politik. Tapi saya nggak mau ngarah ke sana. Kembali kepada soal Prabowo Gibran, Pak Jokowi mengatakan serahkannya. Nah, artinya peluangnya itu kok rasa-rasanya menurut saya akan lebih mudah Pak Prabowo ini, keinginan Pak Prabowo sudah ada. Kemudian Demokrat pun hari ini tidak memaksakan juga siapa, tapi hanya memberikan saran masukan. Dan itu juga kelihatan Demokrat ke Khofifah. Tapi kalau Pak Prabowo memutuskan Gibran, kalau putusan MK 19 Oktober besok clear bahwa memang terbuka jalan untuk Gibran untuk menuju sebagai cawapres, maka Demokrat juga akan ikut. Golkar menurut saya tidak akan terlalu keberatan, tidak akan terjadi deadlock. Begitu juga partai-partai lain seperti partai PAN misalnya. Kan PAN juga tidak mengatakan koalisi bersyarat harus Erick Thohir sebagai cawapres. Jadi ini koalisi Indonesia Maju ini Mbak Prestian, ini koalisi yang betul-betul veto player, kingmaker-nya itu Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun kemudian menyerahkan sepenuhnya seolah itu ke Pak Jokowi gitu. Itu pesan yang saya tangkap. Nah ini yang membuat menurut saya jalan Gibran itu menuju cawapres itu hampir tidak ada kendala kecuali pasal 169 minimal usia 40 tahun. Itu saja kendalanya sejauh ini yang saya cermati. Ini syarat konstitusional saja gitu ya kalau secara dari perspektif strategi politik dan juga tolok ukur elektabilitas baca pres dan bacawa pres juga menurut Anda itu tadi sudah kita tampilkan juga beberapa survei dari berbagai lembaga survei nggak jauh beda gitu ya angkanya dibanding dengan kalau bacawa pres yang lain. Bang Herzaki tadi yang disebut oleh Bang Herzaki kalau Partai Demokrat
itu menyebutnya adalah Bu Kofifa. Kenapa Bang Herzaki? Kenapa sosok Bu Kofifa yang justru disodorkan oleh Partai Demokrat? Insentif elektoral atau keuntungan apa? Keuntungan elektoral apa yang diharapkan jika memang yang dipilih adalah sosok Bu Kofifa? Ya, kalau kami kan ingin bagaimana pilihan-pilihan untuk Pak Prabowo itu bisa sangat variatif ya, dan sangat komprehensif gitu. Kita lihat Pak Erlangga ini sosok yang sangat baik ya, seorang menteri, Menko, punya prestasi, dan beliau juga ketua umum partai. Nah ini kan kelebihannya beliau di situ, ya kan, punya pengalaman birokrasi dan juga punya pengalaman politik dalam konteks punya kekuatan politik yang besar di Partai Golkar. Nah yang kedua, bagaimana Erick Thohir ya. Beliau adalah seorang pengusaha yang juga sudah terbukti dalam beberapa tugas tanggung jawab dan saat ini menjadi Menteri BUMN juga bisa istilahnya menuntaskan tugasnya dengan baik. Gitu. Nah kami melihat bahwa juga ada potensi misalnya perlu nih kita isi ruang misalnya berdasarkan masukan-masukan juga dari kader-kader kami. Ini sepertinya bisa nih kalau misalnya ada sosok seorang perempuan, seorang kepala daerah, ya kan, yang belum ada nih di peta yang calon wapresnya Pak Prabowo ini kan belum ada ini kepala daerah, ya kan, yang bermuncul kan para menteri semua. Bahkan sempat muncul misalnya nama Pak Mahfud MD ya sebelum ini misalnya ada kan menteri gitu. Lalu Pak Yusril Iza Mahendra misalnya beliau ini kan juga pengalaman menteri dan ketua umum partai, tapi belum ada nih yang dari kepala daerah. Ya. Nah inilah kemudian kami melihat. Bang Herzaki, ini dari hasil survei juga menunjukkan ya, ini dari yang kami tunjukkan di layar dari Lembaga Survei Indikator Politik Nasional ya dilakukan pada September tahun ini. Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Kofifa itu 62,4%, ini jauh dibanding dengan misalnya Prabowo Subianto dengan nama-nama lain, termasuk ada Erick Thohir dan juga Gibran di angka 5,1%. Jadi ini artinya apakah artinya Partai Demokrat juga mempertimbangkan berbagai survei ketika ada simulasi memasang-masangkan, maka nama Bu Kofifa ketika dipasangkan dengan Pak Prabowo jauh sekali ya dibanding dengan nama-nama lain yang dipasangkan dengan Pak Prabowo. Begitu Bang Herzaki? Ya tentu itu salah satu pertimbangan, tetapi kan survei bukan satu-satunya pertimbangan, karena masih banyak faktor lain yang mesti kita juga telah dan diskusikan bersama. Nah, tapi lagi-lagi pertimbangan secara detailnya tentu hanya kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan juga rapat internal ya para ketum di Kim gitu. Nah, tapi lagi-lagi kita, dan yang kedua bagaimanapun untuk keputusan ya kami sudah sepakat, Mas Ahaye juga sudah menyampaikan kepada kami semua bahwa hak untuk memutuskan itu adanya di Pak Prabowo. Kami serahkan karena kami yakin beliau ingin menang juga. Beliau akan memilih cawapres yang terbaik, yang tepat dan bisa membawa kemenangan bagi kita semua. Yang tentunya yang kita harapkan ini sosok ini juga istilahnya akan memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena lagi-lagi itulah yang ultimate goalnya kita. Menang di Pilpres ini, menang di Pileg ini, bagaimanapun agar rakyat, bangsa dan negara ini bisa mendapatkan manfaat terbesar dari perhelatan demokrasi ini gitu. Ya tadi saya sampaikan anak muda di Pontianak, Kalimantan Barat kan seperti itu harapannya. Jangan lupa anak muda hampir 60% pemilih. Makanya di Demokrat juga banyak caleg anak muda, banyak juga pengurusan anak muda. Ya karena mereka ingin ikut serta terlibat secara langsung memang dalam proses politik ini, dan bagi kami ini hal yang sangat-sangat positif. Ya. Nah, ini yang kami lihat prosesnya ke depan, tapi lagi-lagi kalau kami tidak ingin berandai-andai untuk nama siapa yang akan diputuskan, kita tunggu saja nanti akan diumumkan langsung oleh Pak Prabowo tentunya setelah berdiskusi dengan Ketua Umum. Baik. Bang Pangi, Anda melihat nama Kofifa muncul selain tadi Bang Herzaki menegaskan bahwa pertimbangannya tidak hanya persoalan hasil survei dari berbagai lembaga survei, tetapi apakah secara sederhana Bang Pangi, nama lain yang muncul selain nama Gibran yaitu Kofifa Indar Parawansa ini untuk mengisi kekosongan lepasnya dalam tanda petik PKB yang menyeberang ke kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, atau bagaimana menurut Anda? Ya sebetulnya Mbak Christian, mau siapapun cawapresnya, kalau bicara Khofifa itu selalu ngangkat setahu saya. Mau Anies Khofifa, mau Ganjar Khofifa, maupun Pak Prabowo Khofifa, itu tetap angkanya memang cukup menjanjikan, ya, cukup potensial. Meskipun yang kedua survei bukan salah satu variabel, ada soal chemistry, ada soal bagaimana setelah berkuasa, bagaimana
direct man and direct face, tidak ada matahari kembar, ya kan itu juga diperhatikan supaya tidak ada wakil presiden, rasa presiden kan juga itu jadi pertimbangan. Tetapi pertanyaan yang menarik sebenarnya Mbak Christian, kenapa Gerindra ngebet banget gitu bahwa Gibran seolah-olah sepertinya jalan walaupun cawapres itu punya plus minus ya, seperti seolah-olah suatu suara di Gerindra, tidak ada perbedaan satupun dari kader Gerindra. Ini seperti partai yang cukup rapi, satu komando, satu suara, tone-nya sama, bahwa Gibran itu diterima sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Apa yang menjadi faktor? Jawabannya kalau saya mencermati, inilah mungkin harapan memang bagi Pak Prabowo itu ada keyakinan untuk menang kalau bersama Pak Jokowi. Meskipun memang kalau ada incumbent lapangan kita tidak datar kalau ada potensi hubungan kan itu adalah bagaimanapun Pak Jokowi dengan Gibran itu kan keluarga inti ya, garisnya masih kelihatan. Jadi seperti kepercayaan diri Pak Prabowo itu tinggi gitu untuk merasa menang karena ada Pak Jokowi, sehingga menurut saya juga ada potensi lapangan becek karena lapangan tidak datar karena ada presiden per 14 Februari masih jadi presiden, anaknya maju gitu. Makanya saya katakan kalau MK tidak ingin menyuburkan dinasti politik, inilah waktu momentum yang tepat bagi MK untuk menutup potensi untuk tidak ada dinasti politik. Tetapi kalau kemudian MK mengambil jalan yang menurut mereka juga nggak ada problem, itu pilihan MK gitu. Nah sekarang Pak Jokowi juga menyerahkan kepada rakyat apakah Gibran akan menjemput takdirnya sebagai cawapres atau tidak gitu, kembali kepada MK dan kembali kepada rakyat. Nah, meskipun memang di survei saya Mbak, kalau bicara tentang potensi kans Gibran, itu kalau kita lihat memang untuk Jawa Tengah, untuk memecah suara Jawa Timur mungkin tidak akan terlalu efektif. Tetapi seperti Khofifah misalnya, untuk memecah suara di Jawa Timur, membuat suara NU itu split, agar tidak semuanya konsisten strike ticket voting ke Caimin atau ke PKB, itu dengan majunya Khofifah tentu akan membuat suaranya Anies Caimin tidak solid di Jawa Timur. Itu menjadi plus kekuatan yang bisa membuat pasangan lain terganggu elektabilitasnya gitu. Karena Jawa Timur itu kan adalah termasuk zonasi wilayah pertempuran primer, saya sekarang sering sebut begitu, wilayah pertempuran penting, bukan hanya ground gitu. Jadi sekarang apakah memang Prabowo akan diputuskan tanggal 19 besok? Apakah Prabowo Gibran? Apakah Prabowo Khofifah? Apakah Prabowo Erick Thohir? Apakah Prabowo Yusril dan seterusnya? Tapi saya merasakan kok rasa-rasanya ada bau-bau endus saya ini 19 Oktober itu kalau MK memutuskan bahwa itu memenuhi syarat Gibran, maka saya kok rasanya akan ada kepastian bahwa Pak Prabowo pasti akan mengambil Gibran sebagai cawapres. Jadi kuncinya adalah putusan MK nih ya? Tapi kalau kemudian Gibran menolak, ini luar biasa menurut saya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Walaupun dari umur dia lolos, dari segi syarat lain di MK lolos, tapi kemudian Gibran mengatakan saya tidak ikut, saya tidak setuju. Itu luar biasa untuk kualitas demokrasi kita. Apalagi Pak Jokowi ngomong sebagai orang tua bilang, jangan dulu karena saya sedang berkuasa misalnya. Itu lebih berkualitas lagi. Tapi saya kan nggak tahu kalau memang ada potensi, ada peluang, dan tidak ada yang undang-undang regulasi yang diatur, kansnya ada, saya pikir juga nggak salah juga, karena memang tidak ada regulasi membatasi itu. Gitu. Itu yang akan kita lihat 19 Oktober besok. Sehingga Gerindra tidak akan mengumumkan cawapresnya sampai per tanggal 19 Oktober. Anda menyebut tadi nama sosok Gibran itu juga ada efek Jokowi di situ. Seberapa kalau kita lihat kan hari-hari ini elektabilitas baca pres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo itu kan kompetitif sekali dibanding dengan baca pres lain, Anies Baswedan, gitu jauh ya angkanya. Tetapi menurut Anda faktor Gibran itu akan seberapa signifikan dalam menentukan kalau dia menolak atau tidak bersedia menjadi bacawa pres Prabowo Subianto akan seperti apa, kalau putusan MK mengabulkan umur 35 tahun sudah bisa jadi bacawa pres dan Gibran menerima atau Anda menyebutnya menjemput takdirnya menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, akan bagaimana? Anda bisa berikan gambaran?
Ya, gambarannya sebetulnya Mbak, kalau misalnya Prabowo dengan Gibran, dengan Pak Prabowo dengan Gibran, itu yang saya katakan tadi bahwa salah satu misalnya PSI. Ya. PSI tentu akan berdampak apakah akan mendukung siapa. Nah, kemudian adalah posisi Projo, juga akan menentukan di mana kaki Pak Jokowi. Ya. Karena Projo kan tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Dan kemana arah berlabuhnya dukungan Pak Jokowi, seperti seolah Baik. Projo juga ke sana. Kalau misalnya Gibran sudah dipinang menjadi cawapres dan di MK tidak ada kendala, menurut saya nanti kemungkinan PSI juga Kaisang akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian Pak Prabowo dengan Gibran, dengan Pak Prabowo tanpa Gibran, itu akan ada hasil yang plusnya lebih besar daripada minusnya. Sehingga kenapa kemudian Pak Prabowo ngebet banget gitu, Gerindra ngebet banget agar Gibran menjadi cawapres. Walaupun di hasil survei itu Prabowo Gibran menurut saya di angka saya cukup besar walaupun tidak menang ya 34%. Tetapi di survei lain kan katanya Prabowo Gibran itu lebih besar Prabowo Khofifa dibanding Prabowo Gibran. Tapi kan tidak semata-mata hasil survei. Baik. Sudah bergabung bersama kita politisi PDI Perjuangan Arya Bima, Mas Arya Bima, terima kasih sudah join di obrolan malam. Kita lagi ngobrol dengan wacana hari-hari ini kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gibran Raka Buming Raka. Katanya kalau bahasa Bang Pangi tadi Gerindra atau Pak Prabowo ngebet banget bisa berpasangan dengan justru adalah kader PDIP sendiri, dan Mas Gibran sudah mengatakan kepada publik bahwa ia sudah bilang ke PDIP. Nah, sikap resmi PDIP sendiri bagaimana Mas Arya Bima? Sikap resmi tentu juga akibat dari satu yang formal ya. Karena sampai hari ini dari apa yang disampaikan Mas Wali Gibran tetap menunjukkan dalam sikap yang loyal dengan partai. Seperti hanya pada pilihan politik dia yang waktu itu mengambil jalan kepartean, yang sebenarnya dia juga bisa mengambil jalur independen untuk menjadikan dirinya sebagai kandidat wali kota dan berkontestasi. Ternyata dia mengambil jalan pilihan seperti ayahandanya. Ya. Jadi menurut saya kita mengabaikan dulu hiruk pikuk yang ada di MK, dan saya PDI Perjuangan juga tahu kita berbicara pada aspek konstitusi yang disyaratkan umur itu 40 tahun. Dan Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat terlibat di dalam satu proses perumusan pembentukan undang-undang itu. Jadi menurut saya terkait dengan tawaran-tawaran yang saat ini muncul di berbagai media sosial mainstream dan terkait dengan tawaran kepada Mas Wali Gibran untuk cawapres, partai tentu akhirnya juga akan mensikapi, dan terkait dengan masalah tersebut proses mekanisme itu sudah ada di dalam mekanisme internal untuk menghandle kasus-kasus yang semacam itu. Tapi sampai hari ini kami percaya bahwa karir politik Pak Jokowi yang dari bawah ya, saya ini jadi DPR tahun 2024, Pak Jokowi waktu itu dari kota Solo, saya DPR Solo mencalonkan diri juga sebagai wali kota. Akhirnya sampai 2 kali menjadi wali kota, gubernur. Saya melihat Pak Jokowi sangat memiliki akar yang kuat, juga kematangan dan kedewasaan dalam sistem meritokrasi yang direkomendasikan partai dari jenjang ke jenjang. Jadi saya yakin Pak Jokowi pun tetap akan melihat bagaimana keinginan Gibran untuk juga sertipikal. Ya, orang yang sangat menghargai proses daripada sekedar mendapatkan hasil. Dan saya melihat bahwa narasi-narasi publik yang saat ini muncul terkait dengan penolakan MK yang kemudian itu dipersepsikan sudah sangat tidak manusiawi lagi, ada kongkal limpong antara Pak Jokowi dengan iparnya yang ketua MK. Kemudian yang menjudicial review adalah
ketua PSI yang juga itu ketuanya Kaisang putranya untuk menggulkan Gibran putranya jadi cawapres. Wah, ini satu narasi-narasi publik yang menurut saya sangat tidak mendidik di dalam kita berdemokrasi, dan saya sangat tidak yakin kenapa kok kita jadi gelepotan semacam ini di dalam memaknai demokrasi di dalam setiap momen dari pilpres ke pilpres. Harusnya semakin meningkatkan kualitas dalam pilar-pilar kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Jadi masalah yang paling besar harus dipertimbangkan adalah bagaimana pragmatisme yang mengabaikan tradisi, konstitusi, bahkan ideologi ini akan menimbulkan satu kerusakan serius di dalam kita membangun tradisi demokrasi yang kita bangun. Serius di sini jiwa bangsa, jiwa anak muda yang harus tahu bagaimana kita melakukan step demi step. Kan saat ini kan sekedar ya karena pemilihnya 102% Gen Z, maka akan ada generasi muda yang nanti akan mendulang suara. Itu menurut saya dangkal dan sangat pragmatis, dan itu bukan tipe Pak Joko Widodo yang tadi saya katakan. Dia ada tipe orang yang sangat menghargai proses, dan itu pun diterapkan pada putranya untuk awal muawal Pak Jokowi ini menempatkan Gibran menjadi wali kota. Mas Gibran ini jadi tokoh bangsa, apalagi cawapres mungkin di tahun 2029 ke depan. Tapi kalau kemudian ibarat mangga itu paling enak kan matang pohon. Kalau dipercepat itu kan juga membuat rasa ini tidak enak, dan rasanya lebih manis ya kalau matang di pohon. Mas Arya Bima, buat pembangunan bangsa ke depan. Mas Arya Bima, saya harus jeda, tapi usai jeda mohon Anda untuk menjawab kerusakan seperti apa sih yang dimaksud oleh PDIP atau maksud dari narasi Anda kalau memang ada yang ngebet milih Mas Gibran menjadi bacawa presnya. Kerusakan seperti apa yang dibayangkan oleh PDIP? Usai jeda kami nantikan jawaban Anda di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.